Shalom. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka untuk sementara kita beribadah di rumah masing-masing sampai dengan Minggu 26 April 2020. Ibadah hari Minggu selanjutnya akan diatur kembali setelah memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Sekiranya untuk diketahui bahwa panduan untuk ibadah keluarga telah diedarkan, dan bagi mereka yang bisa mengakses siaran ini dipersilakan untuk bergabung. Adapun untuk persembahan sebagaimana biasanya, bahwa selain persembahan mingguan kita mengumpulkan persembahan khusus. Persembahan tersebut selanjutnya dikumpulkan kepada majelis blok masing-masing. Selanjutnya, sehubungan dengan pandemi COVID-19, segenap warga GKJ Gumulan diharapkan tetap waspada dan tetap berada di rumah serta terus melanjutkan pola hidup sehat demi kebaikan kita semua. Adapun yang akan memimpin ibadah Kamis Putih pada saat ini adalah Ibu Pendeta Wiwi Wulandari SSI MA dengan menggunakan liturgi khusus. Selamat malam saudaraku. Malam ini kita mau menghayati panggilan Tuhan kepada kita untuk menjadi hamba-Nya. Marilah kita hayati. Jika Yesus menghendaki kita menjadi hamba-Nya yang percaya bahwa Ia merancang apa yang baik di hidup kita. Renungkan panggilannya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 303 bait yang pertama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu, menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Kamis Putih ini kita rayakan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Malam ini, Yesus dan murid-muridnya makan bersama. Tak ada yang istimewa, sebab mereka biasa makan bersama. Hanya suasananya yang sedikit berbeda. Ada kegelisahan dalam diri Tuhan Yesus. Ya, malam inilah saatnya
saat derita menanti di depan mata. Murid-muridku, sambutlah perjamuan makan terakhirku ini. Ingatlah, inilah saatnya untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Makanlah dan ingatlah akan pengorbanan yang menghasilkan kemenangan. Makanlah dan minumlah. Makan bersama adalah tanda persahabatan. Ada percakapan, ada tawa, ada kegembiraan. Semua merasa bersahabat. Namun benarkah semua saling bersahabat? Mereka memang sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia yang telah mengasihi kita. Saat ini, mengingati malam itu, mari bersama kita merenungkan ketika sebuah pengkhianatan itu ada, atau bahkan kita dalam perjalanan kehidupan kita juga ada hadir menghadirkan pengkhianatan itu. Mari bersama kita tunduk dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, ketika kehidupan Engkau berikan bagi kami, sungguh itu adalah kasih karunia-Mu. Ketika Engkau memberikan Tuhan kami Yesus Kristus dalam perjalanan kehidupan kami, itu adalah kasih karunia-Mu. Ketika kuasa Roh Kudus memampukan kami meneliti dan hadir dalam pengakuan akan noda-noda di kehidupan kami, akan kesalahan kami, dan bahkan bagaikan Yudas Iskariot, kami mengkhianati. Kami mengkhianati Engkau. Kami mengkhianati komitmen kami. Kami mengkhianati akan kehidupan baru. Kami mengkhianati setiap janji. Kami mengkhianati dalam perkara kecil sekalipun. Malam ini Tuhan, ketika kami merasakan Engkau hadir, makan bersama dengan kami hendak merendahkan hati kami, bahkan diri kami. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Ampuni setiap pengkhianatan kami, kekurangan kami. Sembuhkan kami Tuhan. Bersihkan kami dari noda-noda dosa-dosa kami. Sempurnakan kami dari hari lepas hari, dan mampukan kami memahami indahnya kasih-Mu yang boleh hadir, yang kami rayakan di Kamis Putih ini. Dan di dalam kekudusan-Mu kami memberi diri. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan mengatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Pembasuhan kaki adalah simbol kerendahan hati, panggilan sebagai hamba
sebagai pribadi yang rendah. Hidup dalam kerendahan hati. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Di dalam syukur kami Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu. Kami yakin Kau hadir di tengah kami, memberkati kami dalam kuasa sabda-Mu. Curahkan kuasa Roh Kudus yang memampukan kami mencermati setiap bagian dari pembacaan Alkitab, merenungkan bersama sabda-Mu, dan mewujud nyatakan dalam kehidupan keseharian kami. Saudara-saudara kami yang boleh melayani Engkau melalui pembacaan bagian-bagian dari Alkitab, satu persatu kiranya Tuhan memberkati. Hamba-Mu yang hendak melayankan firman, kiranya hikmat yang dari Engkau menaunginya. Demikian juga pelayan-pelayan liturgi sepanjang ibadah ini, kiranya berkati. Bahkan umat-Mu, jemaat-Mu di GKJ Gumulan, dimanapun mereka berada, di dalam ibadah bersama dengan keluarga, satu persatu, Engkau Tuhan yang melawat, Engkau Tuhan yang memberkati. Untuk itu Tuhan, kami haturkan pelayanan firman pada saat ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab yang pertama diambilkan dari Kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba,
menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 116 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 19. Mazmur 116 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 19. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya.
Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Haleluya. Bacaan kedua dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil bagi kita pada saat ini sebagaimana Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes pada pasal yang ke-13 di ayat yang pertama hingga 17, dilanjutkan ayat 31b hingga 35. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Air ke dalam kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya,
Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab aku memang guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan Tuhan, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jika Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku akan bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Demikianlah sabda Tuhan, dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini, hari ini, saat ini, kita hendak mengingati akan satu peristiwa Kamis Putih. Ya, saat ini kita hendak ada di dalam sebuah pergumulan tentang hamba yang percaya. Ketika kita berbicara tentang hamba, kata hamba menuntun kita mengingati sepadanan dengan budak, budak belian bahkan,
Demikian Kamus Bahasa Indonesia menampilkannya. Atau bagaikan seorang abdi, seorang pembantu, atau di zaman sekarang kita mengingatinya sebagai asisten. Ya, yang paling dekat dengan keluarga kita adalah asisten rumah tangga. Adakah yang memiliki asisten rumah tangga di dalam rumah kita? Mungkin ini akan sangat membantu bagi kita. Sangat membantu setiap pekerjaan rumah tangga. Tapi tidak semua orang memilih asisten rumah tangga. Ada mereka yang lebih memilih seorang ibu dalam pelayanan di keluarga. Maka ibu tampil sebagai supermom. Ibu tampil sebagai orang yang begitu hebatnya. Atau keluarga kita adalah model di mana pelayanan bersama ada hanya seorang ibu, tidak hanya seorang asisten rumah tangga, tetapi juga bagaimana seorang ayah, seorang anak, cucu, kakek, bagian dari keluarga itu ambil di dalam pelayanan. Semuanya bagaikan hamba, semuanya saling melayani, saling peduli, saling memberi diri. Baik bersama ketika kita mengingati akan Kamis Putih, kita mengingati bagaimana pada saat itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya hendak hadir dalam perjamuan Paskah. Ya, perjamuan Paskah menuntun kita mengingati Paskah yang pertama. Sebuah peristiwa sebelum tulah yang ke-10 Tuhan berikan. Sebelum anak-anak sulung meninggal, yaitu anak sulung di mana keluarga-keluarga tidak mengoleskan bagian dari darah di pintu rumah mereka. Dan tentunya kemudian kita mengingati anak sulung di luar orang Israel yang meninggal. Betapa orang-orang Israel pada saat itu mempersiapkan diri keluar dari tanah Mesir. Mereka mempersiapkan diri bagaikan hamba yang percaya, yang sangat patuh. Dan bacaan pertama kita menampilkan sebuah aturan yang kemudian juga diingati. Bagaimana mereka merayakan Paskah. Satu gambaran yang kemudian juga bagaimana Paskah ini dimaknai berbeda hingga kita pada saat ini. Kalau dulu Paskah yang pertama adalah mengingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, ketika Tuhan menyelamatkan anak sulung orang Israel dari bahaya maut, mereka dipersiapkan untuk keluar dari tanah perbudakan menuju pada tanah perjanjian. Kemudian pemaknaan Paskah berbeda ketika kita memahami Kamis Putih. Ketika Tuhan Yesus kemudian menatanya sebagai perjamuan malam, menuntun kita mengingati Tuhan Yesus yang adalah nantinya. Dan kita amini pada saat ini, menggantikan domba Paskah, Tuhan Yesus yang senantiasa menuntun kita bagaikan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat, setiap kali kita makan dan minum dari cawan, maka kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya, biasanya kita mempersiapkan diri hadir dalam sakramen perjamuan kudus, atau kita hadir dalam sakramen perjamuan kudus di Kamis Putih ini. Namun berbeda tentunya saat ini. Kita mengingatinya dengan mengenangnya melalui apa yang kita lakukan pada saat ini. Pada saat itu digambarkan dalam Injil Yohanes sesuatu yang istimewa, di mana Tuhan Yesus tidak hanya menata bagaimana umatnya nanti mengingati akan sengsara dan kematiannya melalui perjamuan, tetapi bagaimana teladan kehidupan Kristus, teladan kehidupan baru di bacaan Injil kita. Menjadi seorang hamba ditampilkan oleh seorang Tuhan Yesus. Ia merendahkan hatinya, bahkan dirinya. Ia membasuh kaki murid-muridnya, sekalipun ada muridnya yang tidak paham, sekalipun Petrus menginginkan tidak hanya dibasuh kakinya saja, tetapi Tuhan Yesus hendak meneladankan bagaimana Ia yang adalah Allah berkenan merendahkan hati, bahkan dirinya mengambil seorang hamba,
berperilaku sebagai seorang hamba, mengikatkan di dalam satu peristiwa yang akan dikenang terus melalui pembasuhan kaki para murid, melalui kain yang diikatkan, ia membasuh, membersihkan kaki para murid. Sebuah keteladanan, karena Yesus mengambil satu momen, mengangkat peran pembantu untuk menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Gambaran Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Guru, berkenan merendahkan hati dan dirinya, membasuh kaki para murid-Nya. Tentunya ini menuntun kita belajar dari Tuhan Yesus untuk menjadi hamba dalam pelayanan kita. Menjadi hamba dengan merendahkan hati dan diri kita dalam pelayanan yang kita awali dari pelayanan di keluarga kita, di masyarakat sekeliling kita bersama dalam kehidupan bergereja, dan di mana Tuhan menempatkan kita sebagai hamba-hamba yang terbaiknya. Ketika kita sudah menjadi hamba dengan hati seorang hamba, dengan telinga seorang hamba, dengan kata dan tindakan seorang hamba, maka tentunya kita dipanggil di Kamis Putih ini menjadi hamba yang percaya. Hamba yang percaya bagaikan pujian sang pemazmur yang mengungkapkan akan keselamatan yang Tuhan berikan. Hamba yang percaya bagaikan pujian sang pemazmur, berbahagialah di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Hamba yang percaya ketika kehidupan Tuhan berikan memaknai sebagai kesempatan untuk melayani, sebagai kekuatan untuk meneladan Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan kita pada saat ini? Di antara peristiwa, baik itu di antara wabah, di antara pandemi COVID-19, sebuah pertanyaan bagi kita saat ini, bagaimana dengan makna pelayanan itu mengambil diri sebagai seorang hamba? Ya, kalau Tuhan Yesus meneladan kepada kita untuk mencuci kaki murid-muridnya dalam makna mengasihi dan saling mengasihi, saat ini kita diajak juga senantiasa mencuci tangan kita supaya bersih. Simbolisasi bagaimana kekudusan itu ada di dalam diri kita. Mencuci tangan kita tidak hanya supaya tangan kita bersih, tetapi juga kita membawa sesuatu dampak yang baik, makna kesehatan bagi sekeliling kita. Tapi biarlah juga bukan hanya tangan kita yang bersih, tapi tangan-tangan dan apapun yang ada sekeliling kita menjadi bersih. Dalam artian, bagaimana makna bersih itu menuntun kita mengambil diri, sikap hati dan tindakan sebagai seorang hamba. Hamba yang percaya, hamba yang yakin melalui kata hati, pikiran, tindakan, dan pola kehidupan yang mencerminkan cinta kasih Kristus. Dan mari dalam keterbatasan yang ada, sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, sekalipun kita terbatas beraktivitas, tapi jangan sampai keterbatasan itu membatasi kita dalam mengasihi mereka yang tidak hanya di sisi kita, tapi mereka yang ada di sekeliling kita. Mari bersama kita hidup dalam kuasa-Nya, meneladan Kristus. Mari bersama kita memiliki hati, pikiran, kata dan tindakan sebagai seorang hamba yang percaya. Yakinlah hidup ini tidak sia-sia, karena cinta kasih Kristus tercermin dalam hidup kita. Selamat hadir di dalam kekuatan cinta kasih. Selamat hidup menjadi hamba yang percaya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat ku datang ke dunia,
hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak mau apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang dan setia padamu, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama kita satukan hati di dalam doa, dan di akhir nanti kita bersama berdoa Bapa kami dalam nyanyian. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, ketika kami menyadari keberadaan kami, dalam kerendahan hati kami memberi diri. Bagaikan Kristus yang telah meneladan kami menjadi seorang hamba, demikian kami adanya di hadapan-Mu. Kami adalah hamba-hamba-Mu. Jadikanlah kami sebagai hamba yang senantiasa percaya akan kehidupan yang Engkau berikan, percaya di mana kami menggunakan setiap kesempatan kehidupan untuk mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami, bagaikan kami mengasihi diri kami sendiri. Juga Tuhan, kami yakin pada saatnya ketika kami boleh melakukan yang terbaik, ketika kami boleh memenangkan setiap pertandingan, menjadi hamba-Mu yang percaya, hingga pada saatnya Engkau memberikan sukacita surgawi. Kami yakin itu adalah kebahagiaan bagi setiap orang yang percaya. Demikian juga di saat ini, di Kamis Putih ini, mengingati akan Tuhan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Mampukan kami juga Tuhan meneladannya. Di dalam makna kami boleh mengasihi sesama kami. Sekalipun pada saat ini kami juga harus ada dalam kepedulian bagi keluarga dan diri kami. Di antara wabah COVID-19, kami yakin makna cinta kasih itu tidak terhenti. Tapi cinta kasih itu semakin ada melalui setiap apa yang boleh kami bagikan. Melalui kata-kata yang menyejukkan, melalui share setiap perkara yang menguatkan, melalui tindakan yang penuh cinta kasih dalam makna kepedulian bagi sekeliling kami. Demikian juga Tuhan mampukan kami mengawalinya di dalam kami saling menjadikan diri kami sebagai hamba dalam pelayanan, baik di dalam kehidupan berkeluarga kami saling melayani, di dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat, demikian juga kami adanya. Kami haturkan kehidupan keluarga kami dalam kuasa berkat-Mu. Syukur kepadamu untuk kesehatan, kecukupan, dan damai sejahtera-Mu. Syukur kepadamu untuk anak-anak yang Engkau berkati di dalam studi mereka di rumah. Syukur kepadamu untuk keluarga yang bekerja di rumah. Syukur kepadamu atas kekuatan yang Engkau berikan bagi kaum keluarga kami yang tetap harus bekerja di luar rumah. Kami yakin ada kekuatan yang dari Engkau. Bahkan kami menyerahkan bagian dari keluarga kami yang karena COVID-19 ini tidak bisa bersama kami di luar kota. Mereka harus ada dalam konsentrasi pekerjaan, bahkan dalam karya pelayanannya. Berkati para orang tua dalam kekuatan cinta kasih yang dari Engkau, di antara kehidupan di masa tua yang penuh dengan sukacita. Berkati siapapun yang menghadirkan Engkau dalam permohonan, di dalam makna kekuatan menghadapi segala perkara. Mungkin ada bagian dari keluarganya menjadi orang yang harus lebih hati-hati di dalam isolasi, bahkan ada di dalam makna karya ajaib yang dari Engkau, permohonan untuk kesehatan yang sempurna. Berkati mereka yang mungkin di hari-hari ini sungguh membutuhkan penghiburan, kekuatan yang dari Tuhan. Berkati mereka yang berseru memohon Engkau hadir campur tangan memberi jalan keluar terbaik untuk setiap permasalahan. Berkati kebersamaan kami sekalipun itu terbatas dengan keluarga besar GKJ Gumulan di dalam kebersamaan dan bahkan pelayanan kami. Berkati setiap pelayanan secara khusus Tuhan di hari-hari ini, bagi majelis gereja, bagi komisi peribadatan, bagi tim ibadah online GKJ Gumulan, dan bagi siapapun yang melayani Engkau. Berkati juga jemaat-Mu di seluruh muka bumi, mereka yang sungguh menghadirkan Engkau, sekalipun ada di dalam ibadah di rumah bersama dengan keluarga.
Kami yakin pada saatnya COVID-19 sirna dari muka bumi ini. Dan kami yakin itu adalah kuasa-Mu yang menuntun kami berpengharapan. Untuk itu Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang percaya ini, yang mempercayakan kehidupan dalam kuasa berkat-Mu. Bahkan kehidupan bersama dengan bangsa dan negara kami. Berkati Indonesia, berkati penguasa di negeri ini yang senantiasa ada dalam makna kebijakan untuk kesejahteraan kami bersama. Berkati juga tim medis di garda depan di dalam penanganan COVID-19. Berkati keluarga-keluarga di dalam seruan doa, di dalam kekuatan permohonan berkat yang dari Engkau. Demikian juga Tuhan, untuk apa yang belum kami minta tetapi hendak Engkau berikan, kami yakin itu adalah kebaikan bagi kami semua. Untuk kehidupan kami dalam kuasa berkat-Mu. Seruan doa, kehidupan dan keberadaan kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Marilah kita juga memberikan yang terbaik baginya. Firman-Nya mengatakan, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Bilangan 18 ayat 29. Persembahan kita iringi dengan Kidung Jemaat nomor 403 bait 1, hujan berkat kan tercurah. Beri
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Doa kami hantarkan. Tuhan Allah yang bertata di kerajaan surga yang maha mulia, kembali kami menghadap kepadamu ya Tuhan dalam doa. Kami mengucapkan terima kasih atas berkat-berkat rezeki yang Tuhan berikan kepada kami. Itu merupakan berkat yang terindah yang kami rasakan. Tuhan, pada saat ini kami juga telah mengumpulkan jika dibandingkan dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Semuanya itu Tuhan berkatilah. Tuhan, petugas yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, Engkau sendiri yang memberkatinya, Kau mampukan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan melanjutkan hidup kami. Berkatilah kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu doa ini kami panjatkan. Amin. Nyanyian pengutusan. Pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan dan wujudkan tugas panggilan kita sebagai hamba-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan sumber damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Amin.